大家好，欢迎大家来到我们的频道 Panda Mandarin Education。还没有关注我们的朋友们，你们可以点订阅。好啦，今天还跟老师跟张老师一起学习汉语的声调吧. Hari ini langsung mau ajarin teman-teman nada dalam bahasa Mandarin. Nah, nada itu sangat penting ya teman-teman, karena kalau misalkan kita salah melafalkan sebuah nada itu bakalan fatal, karena nada itu bisa mempengaruhi sebuah arti dari kata. Nah, oke, di sini langsung pengen bahas nada Mandarin itu ada 4 ya teman-teman. Dimulai dari nada pertama, kedua, 3, dan 4. Jadi kalau misalkan kita bilang ti sheng itu dia itu lurus. Ma, contohnya misalkan kita anggap ma nada 1, itu tidak ada perubahan nada. Jadi ma datar ya, mendatar. Ma kalian bisa praktekin dengan cara tangan kalian dari kiri ke kanan. Bahu kiri ketemu bahu kanan itu datar. Ma gitu. Seperti paduan suara. Ma. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan nada 2 itu naik ke atas, seperti kita kaget, shock, ha gitu. Kayak misalnya kita naik gunung nanjak gitu. Jadi cara bacanya adalah ma gitu ya, naik langsung ma gitu. Nah, kalau misalkan nada 3 itu misalkan contohnya ma nada 3 itu dia turun dulu, ada turun kemudian naik dikit. Nah, kalau naiknya juga tidak setinggi nada 2 tadi ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat di diagram ini ya, kita bisa lihat nada 3 itu turun kemudian naik dikit. Ma gitu, seperti checklist. Ma gitu. Jadi kalau tadi nada 1 ma, nada 2 ma, nada 3 ma. Kemudian nada 4 itu turun. Nah, kalau misalkan kita turun dari gunung gitu ya, turun gitu. Jadi misalkan dia ma nada 4, kita turun jadi ma. Banyak yang mengartikan kalau misalkan nada 4 itu dibentak aja. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya yang penting nadanya turun, itu sudah betul teman-teman. Jadi cara bacanya adalah ma, seperti kayak kita buang sesuatu. Ma gitu, ma. Oke, kita review lagi. Untuk nada 1 mendatar gampang seperti paduan suara. Ma. Nada 2 seperti kita shock, kaget. Hah? Misalnya dikasih uang, saya kasih kamu 1 M. Hah? Pasti kalian akan responnya seperti itu. Jadi cara bacanya ma. Nah, nada 3 itu turun dulu, turun naik. Ma, turun naik dikit. Nah, kalau nada 4 turun ma. Oke? Jadi inilah nada-nada dalam bahasa Mandarin. Ada satu nada yang disebut kita bilang qing sheng, yaitu nada yang ringan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita kalau belajar dalam bahasa Mandarin itu biasa nadanya itu tidak ditulis. Jadi seperti itu banyak kita temukan di anggota keluarga. Contohnya papa, mama, cie, ge. Nah, huruf belakangnya itu tidak ada nada. Cara bacanya adalah kita ibaratkan nada tersebut seperti 0,5. Nah, kalau misalkan yang ada nada itu 1, yang tidak ada nada yang disebut qing sheng itu 0,5. Jadi cara bacanya adalah yang pertama, huruf pertama, kata pertama itu kalian lebih berat, lebih lama gitu, lebih panjang. Sedangkan kalau yang kedua ini yang tidak ada nada itu cepat, seperti direm. Jadi cara bacanya misalnya pa. Nah, yang tidak ada nada pa, porsinya berbeda. Pa, ma, cie, ti. Misalkan kayak gitu. Oke? Jadi nada bahasa Mandarin itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau beda artinya bakalan beda. Misalnya contohnya huruf ini namanya mai, kalau yang ini mai. Nah, kalau mai ini artinya adalah beli, sedangkan kalau mai itu jual. Jadi wo yao mai atau wo yao mai, saya mau beli, atau wo yao mai, saya mau jual. Jadi biarpun sedikit aja ya tulisannya sama, MAI, nadanya yang beda.
Oke, bisa Mandarin dalam 5 menit hanya di Panda Mandarin Education. 再见。